Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan mata kuliah kita selama satu semester untuk TRB atau teori respon butir, sebelum kita memasuki materi atau belajar terkait dengan konten materi, maka di awal perkuliahan ini akan kita sampaikan terkait RPS atau silabus maupun rancangan program perkuliahan kita selama satu semester. Jadi untuk yang mata kuliah kita ini pada dasarnya ada 3 SKS, 2 SKS tatap muka, kemudian 1 SKS ini sebagai kerja mandiri. Kemudian mata kuliah prasyaratnya adalah statistika, karena nanti ketika kita belajar nanti banyak hitungan, tapi rumus-rumusnya itu sangat mendasar, yaitu rumus-rumus terkait dengan statistik itu. Untuk dosennya, untuk mata kuliah ini sebenarnya koordinatornya adalah Bapak Dadan, kemudian timnya ada beliau Bu Asri dan juga saya gitu. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, mata kuliah ini berisi pokok-pokok pembahasan terkait dengan peran evaluasi dalam penelitian pendidikan. Kemudian ada sasaran alat ukur, skala pengukuran, alat ukur, skor responden, nilai acuan normal, nilai acuan kriteria, skor butir, struktur skor, reliabilitas penilai dan pengamat. Kemudian ada analisis butir, validitas, dan dasar-dasar dalam teori respon butir, serta penggunaan aplikasi Quest dan atau Itemen dalam analisis butir soal. Jadi mata kuliah ini pada dasarnya sangat berperan sekali ketika teman-teman mengambil data untuk skripsi. Kenapa demikian? Karena skripsi mengambil data menggunakan instrumen penelitian, maka instrumen itu harus diuji dulu, diuji kualitasnya dengan kategori minimal layak digunakan. Gitu. Janganlah sampai kita lupa ya istilahnya ambil data tapi instrumennya lupa tidak divalidasi. Gitu. Kemudian standar kompetensi dari deskripsi mata kuliah maka kita turunkan menjadi standar kompetensi. Harapannya setelah mengikuti kuliah ini selama satu semester, teman-teman memiliki pemahaman ya atau penguasaan terkait konsep-konsep yang ada di deskripsi mata kuliah ya. Gitu. Kemudian untuk rencana kegiatan ya, ini selama satu semester kita tidak tahu ya online-nya sampai kapan, tapi kita ini akan sampaikan dulu di tatap muka ini adalah penyampaian RPS atau silabus. Yang pertemuan kedua ketika kita akan membahas terkait dengan peran evaluasi ya. Artinya peran evaluasi dalam penelitian pembelajaran IPA. Nanti ada peran evaluasi instrumen dalam penelitian, artinya kenapa instrumen itu harus diteliti dulu, dilihat kualitasnya. Kemudian sasaran dari alat ukur. Jadi alat ukur mau digunakan untuk mengukur apa istilahnya. Kemudian yang diukur apa itu mempunyai skala pengukuran gitu. Untuk pertemuan 2 dan 3. Kemudian untuk pertemuan keempat ini terkait dengan skor hasil penilaian, ada alat ukur, kemudian ada skor responden gitu. Pertemuan 5-6 penilaian hasil belajar baik itu PAN maupun PAK. Kalau yang PAN itu adalah penilaian acuan normal, kemudian kalau yang kriteria ya PAK adalah penilaian acuan kriteria gitu. Kemudian pekan ke-7 ini kita akan mempelajari skor dan bentuk penyajiannya gitu. Baik dari skor butir maupun struktur skor, artinya di sini gimana kita menyajikannya dari hasil
rekapan jawaban siswa sehingga mudah dibaca, bisa dianalisis dengan mudah. Pertemuan ke-8 kita rencanakan uji kompetensi. Kemudian 9-10 ini terkait uji reliabilitas instrumen. Ada konsep dasarnya seperti apa, kemudian reliabilitas penilai dan pengamat. Pertemuan 11 ini adalah analisis butir, baik dari aspek tingkat kesukaran maupun daya beda. Yang 12-13 ini kita akan mengkaji terkait uji validitas. Jadi validitas isi, kriteria, konstruk ya. Kemudian pekan ke-14 ini kita akan mempelajari dasar-dasar yang ada di TRP. Jadi pertemuan awal ya, mungkin 2 sampai dengan 13. Ini pada dasarnya masih dasar-dasar analisis butir ya. Nah, untuk pekan 14 ini baru untuk masuk pengantar dari TRP. Ada 3 materi utama, akurasi pengukuran, ada perbandingan teori tes klasik. Jadi yang sebelumnya itu adalah teori tes klasik, kemudian dibandingkan dengan teori tes modern. Kemudian karakteristik butir soal. Kemudian 15-16 kita akan mengenalkan teman-teman semua aplikasi yang sering digunakan ya dalam pengolahan butir soal. Di sini kita menggunakan aplikasi yang istilahnya gratis atau open source ya, yaitu Quest gitu. Kemudian uji kompetensi 2. Untuk buku tidak kita halangi ya. Teman-teman bisa menggunakan bukunya Crocker, Linda Algia, dan James ya. Introduction to Classical and Modern Test Theory. Bisa juga yang terkenal itu adalah bukunya Hamilton. Itu Fundamental of Item Response Theory. Untuk yang bahasa Indonesia bisa juga bukunya Bapak Bambang Subali terkait dengan pengembangan tes itu. Kemudian untuk penilaian ya, ini kita kasih beban komponen ya, ada tugas itu 40%, jadi tugasnya banyak ya. Kemudian ada partisipasi perkuliahan, ada UTS UAS masing-masing 25%, tugasnya 40, keaktifan 10%, total 100%. Nah, di sini karena kita online, maka pada dasarnya dari penilaian ini basisnya adalah portofolio ya. Jadi teman-teman mengerjakan tugas-tugas yang ada di perkuliahan, kemudian nanti diupload di Bisma gitu. Oke, ini terkait dengan RPS selama 1 semester. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian ya, nanti di satu kelas, baik kelas A maupun kelas D dan juga kelas C, itu tugasnya ya, tugas pertama ya. Jadi nanti kita bagi untuk kelompok presentasi sesuai yang ada di istilahnya RPS atau rancangan kegiatan kita. Jadi untuk pertemuan kedua, ketiga ini membahas peran evaluasi dalam penelitian. Ada 3 topik atau 3 bagian yang dipelajari, yaitu peran evaluasi, sasaran alat ukur, skala pengukuran. Ini kita bagi menjadi 2 kelompok yang maju. Hari kedua kelompok 1 ini mempelajari terkait dengan poin kedua ya, peran evaluasi. Kemudian kelompok 2 ini poin 3 dan 4 gitu. Kemudian pertemuan keempat ini membahas alat ukur dan koresponden, ini oleh kelompok 3. 5-6 kelompok 4 ini PAN, kelompok 5 PAK. Kelompok 7 ini adalah untuk pekan ke-7 ini kelompok 6 yang maju mempelajari skor butir dan struktur skor itu. Pertemuan 8 ini uji kompetensi. Kemudian pertemuan ke
9 ya, 9 10 ya. Ini membahas terkait dengan konsep dasar reliabilitas ya. Reliabilitas. Kemudian pertemuan ke-11 ini kelompok 8 mempelajari tingkat kesukaran daya beda. Kemudian 12-13 uji validitas kelompok 9 ya. Nanti di hari maksudnya itu di pekan ke-12. Ini yang presentasinya ini pekan ke-9 ya. Nanti ada penguatan dari kami dari dosen. Kemudian pekan ke-14 dasar-dasar TRP kelompok 10 aplikasi. Tadi quest ya, ini dosen mengaku. Bisa juga nanti kalau memungkinkan kita tambahkan iteman atau SEM gitu. Tapi untuk level S1 aplikasi quest ini sudah lebih dari cukup gitu. Nah, ketentuan teman-teman sekalian untuk tugas presentasi atau kelompok ini satu kelas dibagi menjadi 10 kelompok ya. Jadi misalkan ada 33 maka satu anggotanya ada 3 ada yang 4. Kalau satu kelompoknya ada 20 maka satu kelompoknya ada 2 gitu. Nah, ini pembagian kita sesuaikan dengan kesepakatan kelas gitu ya. Kemudian kelompok bertugas ini mempelajari PPT yang telah disiapkan oleh dosen nanti. Teman-teman sesuai dengan kelompok masing-masing itu akan mendapatkan PPT ya, PPT dari kami yang lebih detail, lengkap ya. Nah, nanti tugasnya adalah teman-teman meringkas. Apa yang sudah ini dipelajari diringkas agar lebih sederhana untuk menjadi bahan presentasi. Itu. Kemudian karena kita online, maka antisipasi jaringan internet lemah atau ngedown istilahnya ya. Maka teman-teman diminta sebelum hari H itu presentasi lewat video seperti saya ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi Screencast-Matic ya, gratis. Nanti cuma kalau ya aplikasi Screencast ini maksimal durasi satu video ada 15 menit ya, karena kita pakai yang program free gitu. Ya nanti misalkan kalau lebih ya dibuat video A, video B, video C dan seterusnya itu untuk memudahkan. Ini sifatnya membantu kita semua ya, misalkan di hari H kok teman-teman ngedon sinyalnya, ada yang mau masuk ke Isma tapi nggak bisa, mau masuk ke Google Meet juga tidak bisa, maka di sini kita antisipasi dengan harapannya ini bisa menjadi alternatif di hari H, di hari perkuliahan yang tidak bisa masuk. Baik, ini teman-teman sekalian terkait dengan RPS kita selama 1 semester, insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran selama 1 semester ke depan kira-kira apa yang dipelajari di TRP. Baik, sambil jalan nanti misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat media, bisa WA gitu ya, karena WA sebagai WA yang telah kita buat ya. Baik, sekian sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di pekan depan. Agendanya adalah kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan untuk nanti menyusun materi ya terkait dengan poin kedua, yaitu peran evaluasi instrumen dalam penelitian. Nanti silakan dipelajari, diringkas ya, diringkas. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, sesuaikan dengan istilahnya yang dibutuhkan di level S1 seperti apa gitu. Tidak usah berpikir yang tinggi-tinggi kita untuk level S1, cukuplah kita berpikir yang sifatnya aplikasi gitu. Baik, sekian, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.